Ya, salam luar biasa untuk kita semua. Kawan, masih ingat nggak dulu ketika kita masih kecil, ketika kita di bangku SD, kita sering kali diceritain sama guru-guru kita tentang matinya singa tanpa tabayun. Ada yang masih ingat kira-kira? Kalau yang sudah lupa, coba kita ingat-ingat kembali. Dulu sekali, tepatnya waktu saya masih di bangku sekolah dasar, ada sebuah cerita rakyat yang sangat menarik. Alurnya sangat menyentuh dan membekas. Jujur, saat membaca cerita itu, saya menangis, bahkan rasa sedih terbawa setiap hendak tidur. Sungguh banyak hikmah yang bisa dipetik dari cerita itu. Ceritanya bertutur tentang seorang petani miskin yang di kemudian hari menemukan anak singa yang ditinggal mati induknya. Lantaran iba, maka petani ini memungut dan merawatnya sepenuh hati, layaknya anak sendiri. Tidak dapat dilukiskan ikatan kedua makhluk Allah itu, jiwa mereka seakan bersatu. Sang singa pun telah menganggap petani itu sebagai orang tuanya. Waktu merangkak cepat, anak singa itu pun telah dewasa. Di waktu bersamaan, sang petani itu mendapat karunia besar. Istrinya melahirkan seorang bayi lelaki mungil dan lucu. Seluruh anggota keluarga begitu bahagia, tak terkecuali sang singa. Gerak-gerik dan pancaran sinar matanya menyiratkan kebahagiaan luar biasa. Maka mulai saat itu sang singa mendapat tugas baru, menjaga adiknya kala sang petani dan istrinya berangkat ke ladang. Maka suatu hari saat petani miskin itu bekerja di ladang dan istrinya mencari kayu bakar di hutan, tiba-tiba terdengar jeritan bayi mereka dari dalam pondok. Maka sang petani terlonjak kaget, firasatnya memburu secepat kilat. Ia mengambil goloknya, lalu bergegas menuju sumber jeritan tadi. Apa yang terjadi? Di mana singa itu? Batin sang petani. Maka setibanya di halaman pondok, ia tidak mendengar suara apapun senyap. Hanya suara nafasnya menderu, saling memburu. Hatinya galau, ketakutan mulai menyerapi. Pembuluh darahnya mulai bergejolak. Dan pada saat yang sama, sang singa keluar dari pondok, mulut taring dan cakarnya belepotan darah. Seperti biasa, setiap sang petani pulang, singa itu segera mendekat, menggerak-gerakkan ekornya, lalu mengelus manja di kaki ayahnya. Jangan-jangan ia telah memangsa bayiku, batin sang petani. Maka menyaksikan hal ini sang petani kalap. Darahnya seakan berkumpul di ubun-ubun. Sambil berteriak ia mengayunkan goloknya ke arah sang singa. Makhluk terkutuk, tidak tahu balas budi kau. Singa itu tidak berusaha menghindar, teman-teman, apalagi lari menjauh. Bahkan tatapannya memelas, memohon agar ayahnya tidak melakukan hal bodoh itu. Namun seluruhnya sudah terlambat. Dalam sekejap, singa itu roboh berlumuran darah. Kepalanya sobek akibat sabetan golok sang petani. Menggelepar, lalu mati seketika. Sang petani segera menghambur diri menuju pondok miliknya. Maka tiba-tiba langkahnya terhenti di depan pintu. Samar-samar ia menangkap celoteh dan tawa bayinya. Hatinya mulai ragu. Ia menengok ke belakang. Di sana sang singa telah terkapar mati. Maka gemetar ia mendorong pintu. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Sekujur tubuhnya dingin, lututnya goyah, pandangan matanya kabur. Ternyata bayinya masih hidup. Di samping pembaringan bayi itu
tergeletak bangkai seekor ular besar. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Celaka diriku, celaka diriku. Ia berbalik dan lari ke arah singa yang telah kaku itu. Dipeluknya tubuh sang singa, menangis dan meratap sembari mengutuk dirinya sendiri. Hingga istrinya kembali dari hutan, sang petani masih duduk saja memeluk jasad singa malang itu. Air matanya telah kering, meninggalkan perih di kelopak mata. Penyesalan meruangi hatinya. Namun apa mau dikata, ibarat nasi telah menjadi bubur. Semua sudah terlambat. Kawan, begitu pentingnya tabayun itu. Keputusan tanpa proses tabayun atau klarifikasi, maka bisa dipastikan akan melahirkan penyesalan. Penyesalan abadi sepanjang hidup kita. Karenanya kita menimpakan keburukan atas diri orang lain, padahal mungkin saja mereka berlepas diri darinya. Makanya Allah Ta'ala tegas menyuruh agar selalu mengedepankan tabayun. Dan hikmahnya jelas, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maka menceritakan cerita ini, emosi saya kembali teradu-adu. Bagaimana jika petani itu adalah diriku? Bagaimana menjalani sisa-sisa hidup di bawah bayang-bayang rasa bersalah yang menghimpitku, terlebih pada orang yang telah berjasa dalam hidupku. Sungguh, andai ada satu permintaan, sudah tentu sang petani akan memohon supaya waktu diputar kembali. Namun begitulah, penyesalan itu selamanya pasti datang terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu bisa mengintrospeksi agar tidak selalu berburuk sangka kepada orang lain. Terima kasih.